Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya teman-teman kelas 6, hari ini kita belajar tentang teks sejarah dan unsur-unsur adik Simba. Apakah itu teks sejarah? Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu. Berarti kalau yang diceritakan kejadian yang akan datang, nah itu termasuk teks sejarah bukan? Bukan ya, itu termasuknya ke perakiraan ya. Apa ciri-ciri teks sejarah? Ciri-cirinya berisi peristiwa masa lalu, bukan masa yang akan datang. Jadi teks sejarah berisi peristiwa masa lalu yang sudah terjadi. Lalu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu kata lainnya kata hubung. Contohnya dan, yang, karena, tetapi, dan lain-lain. Juga menggunakan keterangan dan adverbial. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau adverbial, keterangan tindakan. Contohnya, dia belajar dengan giat. Nah, dengan giat itu adalah contoh adverbial. Kalau keterangan waktu dan keterangan tempat, Bu Nindi yakin teman-teman sudah paham ya. Ciri khas yang terakhir adalah menggunakan kata kerja. Contoh kata kerja adalah belajar, bekerja, berdakwah, apalagi menjahit, memasak, menghasilkan, mengajar. Itu adalah contoh kata kerja. Berikutnya adalah struktur teks sejarah. Struktur kata lainnya adalah susunan. Bagaimana susunan teks sejarah? Teks sejarah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama orientasi atau pendahuluan yang berisi tentang pernyataan umum. Yang kedua urutan peristiwa berisi tentang urutan kejadian sejarah yang diceritakan dari A sampai Z. Misalnya dari pagi sampai malam begitu ya. Yang ketiga berisi reorientasi atau pendapat penulis tentang teks sejarah yang ditulisnya. Dalam menyampaikan pendapat, kita harus menyampaikan dengan santun, dengan baik. Kalau berupa kritikan juga harus disampaikan dengan santun. Begitu ya. Sekarang teman-teman coba cari contoh teks sejarah. Ada yang tahu? Ya betul. Contoh teks sejarah ada biografi, autobiografi, dan catatan sejarah. Apa bedanya biografi dan autobiografi? Bedanya kalau biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang diceritakan dalam buku tersebut. Biografi jadi berisi tentang perjalanan hidup seseorang dari lahir sampai meninggal dunia. Itu kalau yang ditulis oleh orang lain. Tetapi kalau yang ditulis sendiri biasanya sebelum orang tersebut meninggal dunia. Lalu catatan sejarah itu bisa berupa buku-buku sejarah atau ensiklopedia atau kitab-kitab yang menceritakan peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Yang berikutnya adalah unsur adik Simba. Adik Simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Misalnya kita membaca teks sejarah tentang sirah nabawiyah, tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh pertanyaan menggunakan apa?
Misalnya apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah? Berarti itu menanyakan sesuatu. Tetapi kalau menanyakan benda, misalnya apa yang dilemparkan oleh kaum Taif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu menanyakan benda. Kemudian di mana? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali? Kalau kapan? Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai belajar berdagang? Kalau siapa? Siapa yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berhijrah ke Madinah? Mengapa? Mengapa Rasulullah sangat dicintai oleh para sahabatnya? Bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah? Itu berarti menanyakan cara. Kalau menanyakan keadaan, misalnya bagaimana keadaan Rasulullah ketika bagaimana keadaan Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah? Nah, itu ya contohnya. Jadi bagaimana bisa menanyakan keadaan atau cara. Sudah paham teman-teman sampai di sini? Kalau belum paham nanti teman-teman boleh bertanya saat Zoom atau boleh WA ke Bu Nindi ya. Sekarang kita berlatih mengerjakan latihan halaman 49. Siapkan bukunya. Nah, teman-teman baca terlebih dahulu teks sejarah pada halaman 48. Kalau sudah, baru beralih ke halaman 49, lihat tabel paling atas. Di situ ada unsur-unsur adik Simba. Teman-teman tulis pertanyaan berdasarkan teks sejarah di halaman 48. Pastikan pertanyaannya adalah yang memiliki jawaban di teks tersebut. Jangan sampai membuat pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Setelah selesai membuat pertanyaan, silakan teman-teman lanjutkan ke tabel yang di bawah. Di sana isi tabelnya berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah teman-teman buat. Jadi kalau tadi di atas teman-teman membuat pertanyaannya, sekarang di tabel bawah teman-teman mengisi dengan jawaban berdasarkan pertanyaan yang di atas tadi. Bisa ya? Pasti bisa. Nah, ini halaman yang harus teman-teman baca dan kerjakan. Halaman 48 itu berisi teks sejarah, halaman 49 itu berisi tabel, ada tabel atas dan tabel bawah. Ya. Jelas ya? Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silakan dikerjakan tugasnya lalu upload di Google Classroom. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Nini mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.